Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki di subtema 2, buku tema 4, pembelajaran 1 di halaman 50 tentang pekerjaan di sekitarku. Nah, hari ini Ibu mau memberikan pembelajaran atau tugas untuk kalian. Nah, di sini di halaman 50 ada tugas ayo membaca. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk membaca kotak yang berwarna hijau. Ya, kalian baca di halaman 50 hingga halaman 51. Setelah kalian baca, kalian kerjakan nomor 1 hingga nomor 5 di buku tema kalian. Ya, dari bacaan yang sudah kalian baca, kalian bisa menemukan jawaban mengapa seseorang itu harus bekerja dan apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu. Nah, kalian baca, setelah dibaca dikerjakan nomor 1 hingga nomor 5. Pasti bisa ya. Nah, selanjutnya di halaman 53. Nah, di sini ada gambar seorang membawa jaring ikan. Berarti kalau seseorang yang suka membawa jaring ikan berarti pekerjaannya apa, Nak? Pinter, seorang nelayan. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, kenapa? Nih, dia itu sangat bangga memiliki ayah seorang nelayan. Nah, ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Nah, aku mendengar sekarang ada nelayan modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya lebih banyak. Alat tangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, jadi nelayan itu ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Kalau nelayan tradisional biasanya itu pergi melautnya menggunakan sampan yang tidak menggunakan mesin. Nah, biasanya nelayan tradisional itu hanya menggunakan jaring sebagai alat penangkap ikan. Tetapi kalau nelayan modern biasanya itu menggunakan kapal-kapal besar yang menggunakan mesin. Ya, menggunakan mesin untuk pergi berlautnya. Lalu mesin itu membutuhkan bensin agar bisa berjalan. Ya, agar bisa mengarungi lautan. Nah, biasanya kalau kapal-kapal nelayan modern ini menggunakan mesin dan bisa menyebabkan pencemaran yang ada di laut. Ya, karena sisa-sisa dari bensin itu yang dimasukkan ke dalam kapal itu bisa mengotori lautan. Nah, terkadang nelayan-nelayan modern menggunakan bom saat menangkap ikan. Nah, jadi ikannya itu dibom. Ketika ikannya mati baru diambilin. Nah, itu salah satu perbuatan yang tidak baik ya, Nak. Salah satu perbuatan yang dapat merusak lingkungan, yaitu menangkap ikan menggunakan bom atau perangkap ikan yang menggunakan bahan-bahan yang terlalu tajam. Nah, kalau nelayan tradisional, mereka itu lebih ramah lingkungan karena hanya menggunakan jaring saat melaut. Nah, di sini setelah kita baca bersama-sama di halaman 53, kita kerjakan juga di halaman 54. Nah, kalian kerjakan. Nah, karena di sini adalah tugas diskusi, kalian boleh mendiskusikannya bersama ibu, ayah, atau kakak kalian di rumah. Kalian kerjakan nomor 1 hingga nomor 4. Nih, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Nah, itu pertanyaan nomor 1. Kalian boleh cari jawabannya di sini atau kalian boleh tanya ke ayah, ibu, kakak, atau adik kalian di rumah. Nah, hingga nomor 5 ya sayang ya.
Nah, di sini eh, ada gambar bom ikan dan pukat harimau ya. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak penangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Nah, pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup. Gak cuman ikan doang ya nak yang dijaring pakai pukat harimau, tapi terumbu karang yang cantik-cantik juga bisa ikut terbawa oleh pukat harimau dan bisa merusak keindahan terumbu karang bawah laut. Nah, bom juga sama ya nak, juga bisa menghancurkan terumbu karang. Bom ikan adalah bahan peledak. Untuk menangkap ikan, cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nih, di bawahnya ada kotak yang menanyakan apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Nah, kalian berikan pendapat kalian. Apakah kalian setuju mengambil ikan di laut dengan menggunakan bom atau menggunakan pukat ikan? Karena bom dan pukat ikan ini bisa merusak keindahan laut dan dapat juga merusak ekosistem laut. Nah, menurut kalian apakah kalian setuju atau tidak? Kalian jelaskan. Ingat apa kata ibu guru? Kalau dijelaskan tidak hanya satu atau dua kata, tetapi satu paragraf. Kalian tulis di sini kotaknya, kalian penuhin bagaimana pendapat kalian, setuju atau tidak saat menggunakan bom ikan dan pukat harimau dalam menangkap ikan di laut. Nah, selanjutnya di sini ada ayo kita mengamati hasil ikan nih ya yang suka ditangkap sama bapak nelayan. Biasanya itu dijual atau didagangkan di pasar. Nah, siapa di sini yang suka makan ikan? Ayo, kalau ibu guru suka sekali makan ikan ya nak, karena makan ikan itu bisa membuat kita menjadi cerdas ya. Memakan ikan itu karena mengandung banyak omega 3 yang dapat mempermudah kita dalam berpikir. Nah, hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, jadi setelah ikan ditangkap ya nah yang dari laut itu oleh bapak nelayan, kemudian dijual ke pengepul ikan atau dijual ke pelelangan ikan. Nah, ini adalah gambar pelelangan ikan. Dikumpulin ikannya, dijual. Lalu dari sini biasanya itu langsung dijual ke konsumen atau bisa dijual lagi ke pedagang yang membelinya ya, pedagang ikan atau pelelangan ikan. Dari pelelangan ikan dijual ke pedagang ikan. Dari pedagang ikan biasanya itu dikirim ke pasar. Nah, yang dari pasar ini yang biasanya dibeli oleh ibu kalian yang dimasak di rumah. Nah, setelah dimasak baru deh kalian makan. Nah, itu adalah siklus dari penjual ikan atau jual beli ikan dari nelayan hingga sampai ke tangan atau di piring kalian. Nah, ini adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi atau jenis barang yang dijual belikan. Yang dijual belikan di sini apa? Ikan, benar ya? Yang dijual belikan di sini adalah ikan. Kegiatan ekonominya apa? Jual beli. Di sini ada pengepul ikan dan para nelayan yang menjual dan membeli ikan. Lalu di sini juga ada ibu kalian dan tukang ikan di pasar yang membeli ikan kalian. Nah, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah jenis pekerjaan barang ya, karena menghasilkan suatu produk atau ikan itu adalah suatu produk. Dan nelayan adalah salah satu pekerjaan jasa yang dimana bapak nelayan ini mencari ikan di laut. Pinter. Nah, kegiatan jual beli adalah ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitar rumahmu, kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang atau jasa? Nah, pasti di antara kalian ada yang
suka berjualan, atau kalian pernah lihat orang jualan, atau kalian sendiri pernah ikut pernah jualan atau tidak. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa ya. Nah ya, itu adalah salah satu kegiatan ekonomi. Ketika kalian melakukan kegiatan membeli atau kalian menjual barang atau menjual makanan atau menjual apapun, dan ada di antara kalian yang membeli, nah itu adalah salah satu contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya membuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Nah, misalnya nih ada bapak petani yang menjual hasil pertaniannya ke para pedagang di pasar. Nah, itu berarti pekerjaan yang menghasilkan barang. Atau bapak peternak ayam yang menjual telur ayam ke para pedagang. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang. Namun, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya Bu Guru. Bu Guru adalah salah seorang pekerja yang bekerja di bidang jasa. Nah, yang dibutuhkan adalah tenaga ibu untuk mengajar kalian. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan yang bekerja di bidang jasa. Lalu ada petugas kebersihan, ada dokter, ada tukang cukur rambut, polisi, atau sopir. Nah, kalau ibu mau nanya nih sama kalian, kalau Gojek salah satu pekerjaan jasa bukan? Nah, pintar. Kalau Gojek itu adalah salah satu pekerjaan jasa. Yang dibutuhkan adalah tenaganya, tenaga Bapak Gojek untuk menarik penumpang. Sama sehalnya seperti dokter. Dokter juga adalah pekerjaan jasa, di mana dokter itu dibutuhkan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Dibutuhkan tenaganya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Bisa ya membedakan dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, jika kalian masih bingung, kalian boleh tanyakan ke ibu guru apa perbedaan dari pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke, kalau masih belum mengerti, boleh tanya ibu guru secara WA. Japri, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Semangat untuk tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada PTM selanjutnya. Bye bye.